Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Bapak Ibu sekalian, suara saya apakah sudah terdengar jelas? Oke ya, Mas? Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, pada hari ini kita ditugaskan untuk bertemu melalui daring ya, Zoom meeting untuk melaksanakan koordinasi kaitannya dengan penyusunan Perbup KS OTK OPD pasca PSO. Bahwasanya kita ketahui bersama sebelumnya di bulan Juni 2021 kita telah melakukan pemetaan dan analisis PSO yang mana PSO itu merupakan salah satu bagian dari tahapan penyederhanaan birokrasi. Nah, dalam momentum kali ini kita bertemu bersama-sama untuk melaksanakan pembahasan bagaimana nantinya menyusun Perbup KS OTKD pasca PSO. Acara hari ini kita batasi sampai dengan jam 11 siang, di mana sesi pertama akan ada penyampaian dari kami dari bagian organisasi, kemudian yang selanjutnya kita buka sesi tanya-jawab. Sebelum masuk ke acara inti, mohon Bapak Ibu untuk tidak lupa mengisi lembar daftar isi sebagaimana link yang telah dibagikan di room chat. Baik, kita mulai. Yang pertama, ya, kita tahu bahwasanya ada kebijakan nasional penyederhanaan birokrasi. Mungkin Bapak Ibu tidak asing apa itu penyederhanaan birokrasi, karena ini sudah terdengung sejak tahun 2019. Cuma sampai dengan saat ini tahapan itu masih belum tuntas. Dari penyederhanaan birokrasi ini perlu diketahui bahwasanya ini merupakan salah satu dari 5 prioritas kerja Bapak Presiden RI kita, di mana yaitu tentang penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi ini intinya ada 2 hal, yaitu penyederhanaan birokrasi menjadi 2 level eselon, yang awalnya kita sampai dengan eselon 5 ya dulu, kemudian sampai dengan eselon 4, dan sekarang disederhanakan lagi, eselonnya menjadi cukup dengan 2 level. Nah, 2 level eselon ini bagaimana? Kita di pemerintah daerah jelasnya berbeda dengan level eselon di pemerintah pusat. Kalau di pemerintah daerah, untuk level eselon yang dipertahankan yaitu eselon 2 dan eselon 3. Sehingga untuk pemerintah daerah, mayoritas yang disederhanakan adalah di eselon 4. Kemudian untuk yang kedua, kaitannya dengan penyederhanaan birokrasi ini adalah yaitu peralihan jabatan struktural menjadi fungsional. Jadi dari beberapa eselon yang nantinya disederhanakan, pejabatnya akan dialihkan menjadi pejabat fungsional, begitu. Jadi ini ya inti dari penyederhanaan birokrasi ada 2 hal. Selanjutnya tahapan penyederhanaan birokrasi. Di sini yang pertama yaitu penyederhanaan struktur, sebagaimana telah diatur dalam Permenpan RB nomor 25 tahun 2021. Kemudian yang kedua yaitu penyetaraan jabatan, bagaimana telah diatur pada Permenpan RB nomor 17 tahun 2021. Selanjutnya yang ketiga yaitu penyusunan mekanisme kerja. Untuk penyusunan mekanisme kerja ini sampai dengan saat ini yang kami terima informasi dari kementerian masih sedang dilakukan pembahasan. Jadi masih belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang penyusunan mekanisme kerja ini. Sehingga untuk momentum rapat kita hari ini, kita berfokus pada tahapan yang pertama, yaitu penyederhanaan struktur sebagaimana Permenpan RB nomor 25 tahun 2021. Nah, sedangkan untuk proses penyetaraan jabatan, ini lebih ke wewenang teman-teman di bidang kepegawaian. Nah, ini yang
Pertama, penyerahan strukturnya, bagaimana lembaganya, kaitannya dengan kami di bagian organisasi kelembagaan, kemudian penyetaraan jabatan, ini lebih ke jabatannya atau orangnya nanti yang memangku siapa gitu. Next. Nah, penyerahan struktur organisasi ini sebagaimana Permen RB nomor 25 tahun 2021, bahwasanya tahapan PSO instansi daerah kabupaten kota sebenarnya intinya ada 3, tapi ini coba kami rinci. Ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu pemetaan dan analisis oleh pemerintah daerah. Tahapan ini telah kita lakukan bersama di pertengahan tahun 2021 ini. Sebagaimana surat kami yang pernah terkirimkan, yang mungkin sudah ditindaklanjuti juga ya oleh Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua yaitu pengajuan usulan oleh Pemda ke GWPP. Jadi hasil usulan PSU dari Bapak Ibu sekalian yang sudah dikirimkan ke bagian organisasi, kami himpun, kemudian kami proses pengajuan usulannya ke Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat. Kemudian GWPP melakukan verifikasi dan validasi atas pengajuan usulan dari pemerintah daerah kabupaten kota. Selanjutnya, GWPP melakukan penyampaian hasil validasi dan verifikasi itu ke Mendagri untuk mendapatkan pertimbangan teknis. Nah, setelah itu kemudian GWPP memberikan persetujuan dengan berdasarkan pertimbangan teknis dari Mendagri. Nah, dari tahapan ini, Kabupaten Lumajang sudah menerima persetujuan teknis dari persetujuan dari GWPP ya, berdasarkan pertimbangan teknis dari Mendagri, di mana jumlah usulan yang kita usulkan dengan jumlah usulan yang disetujui jumlahnya sama. Jadi tidak ada perbedaan dari jumlah. Jadi intinya seluruhnya disetujui oleh gubernur. Selanjutnya tahapan terakhir dari PSO itu telah melaksanakan pemetaan, analisis, kemudian kita mengajukan usulan dan usulan itu disetujui oleh gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Selanjutnya sebagaimana Permen 25 2021 pasal 16, kita harus melakukan penetapan perkada SOTK sesuai dengan hasil PSO yang telah disetujui. Nah, itulah kenapa makanya kita hari ini berkumpul bersama-sama secara daring untuk mempersiapkan penyusunan perkada SOTK pasca PSO. Misalnya ini gambaran ya Bapak Ibu untuk usulan PSO Kabupaten Lumajang melalui surat Bupati nomor sekian tanggal 25 Juni tahun 2021, bahwasanya total unit kerja level administrasi di Kabupaten Lumajang, hasil inventaris kami berjumlah 730. Administrasi ini berarti terdiri dari eselon 3 dan eselon 4. Kemudian unit kerja yang dipertahankan berjumlah 428. Sedangkan unit kerja yang disederhanakan berjumlah 302. Ini usulan dari Kabupaten Lumajang. Kemudian hasil pertimbangan teknis dari Mendagri yang ditindaklanjuti dengan persetujuan dari gubernur, unit kerja yang disederhanakan di Kabupaten Lumajang berjumlah 302. Jadi secara jumlah yang diusulkan oleh Kabupaten Lumajang jumlahnya sama dengan yang disetujui oleh gubernur. Gitu. Untuk rinciannya, 302 unit kerja ini yang disederhanakan itu tersebar di 38 OPD atau unit kerja yang ada di Kabupaten Lumajang. 38 OPD atau unit kerja ini yang pada hari ini kita undang untuk mengikuti Zoom meeting. Nah, di mana ini pembagian model-modelnya, dari 38 OPD atau unit kerja yang ternama PSO, yang masuk di model 1 itu Satpol PP, kemudian model 2 itu Dinas Pendidikan, BPKD, dan BPRD, dan model 3 ini ada 9 OPD, model 4 ada 13 OPD, dan ada model khusus. Model khusus ini Satuan, Babes Pangpol, BPBD, yang nomor 4 ini Setda, jadi seluruh bagian pada Setda juga terdampak. Kemudian yang kelima RSUD Dr. Haryoto.
Kenapa hanya RSUD Dr. Haryoto? Karena di ketentuan dari Kemenpan, untuk rumah sakit daerah yang terdampak penyediaan birokrasi itu untuk RSUD yang RSUD kelas A dan B. Sedangkan untuk RSUD Pasirian masih belum termasuk menjadi bagian yang disederhanakan. Sehingga yang terdampak saat ini hanya RSUD Haryoto. Kemudian kalau Bapak Ibu melihat di kolom model 3, ini ada yang sengaja saya bold ya. Nah, untuk tulisan yang di bold, ini merupakan OPD-OPD yang menyelenggarakan lebih dari satu urusan pemerintahan. Begitu juga di model 4. Sedangkan di model 3 ada Diskominfo. Di sini kami beri tanda bintang. Bahwasanya untuk Diskominfo ini khusus karena ada seksi yang dipertahankan ya. Meskipun masuk model 3, namun Diskominfo ini memiliki kekhususan untuk seksi yang menyelenggarakan statistik dan seksi yang menyelenggarakan persandian itu tetap dipertahankan menjadi unit kerja struktural. Begitu. Jadi ini ya Bapak Ibu gambarannya bahwasanya di Kabupaten Lumajang usulan PSO yang dikirimkan dengan yang disetujui oleh gubernur berdasarkan peraturan pertimbangan teknis dari menteri sebanyak 302 unit kerja. Yang mana 302 unit kerja itu tersebar di dalam 38 OPD atau unit kerja. Nah, ini sekedar mengingatkan ulang ya, biar Bapak Ibu mungkin tidak lupa bahwasanya pembagian model 1 itu unit kerja yang dipertahankan berapa? Di Subak maupun seksi-seksi pada bidang. Seksi atau subbidang pada bidang. Jadi gambarnya seperti untuk model 1 yang dipertahankan 3 Subak, kemudian untuk seksi atau subbidang pada tiap bidang masing-masing 2 seksi atau subbidang yang dipertahankan. Juga model 2. Model 1 dan model 2 hanya berbeda pada jumlah subbab di sekretariat. Sedangkan model 3 dan model 4 ini berbeda di jumlah subbab pada sekretariat. Untuk seksi atau subbidangnya seluruhnya tidak ada atau disederhanakan, jadi tidak ada yang dipertahankan. Kemudian untuk set 1, secara ketentuan bahwasanya seluruh bagian dipertahankan. Kemudian untuk subbab yang dipertahankan hanya subbab PU dan kepegawaian atau sebutan lain, sedangkan seluruh subbab lainnya disederhanakan. Untuk sekretariat daerah, seluruh bagian dipertahankan. Kemudian untuk subbab yang dipertahankan yaitu subbab protokol dan subbab pengelolaan PBJ, sedangkan untuk seluruh subbab lainnya, Pakes Bangpol dan BPBD, ini sama. Jadi untuk subbab pada sekretariat yang dipertahankan hanya satu subbab ya, satu subbab PU atau sebutan lain. Dan untuk seluruh bidang dipertahankan, sedangkan seluruh subbidang di bawah bidang seluruhnya disederhanakan. Untuk RSUD Haryoto, seluruh bidang dan bagiannya dipertahankan, dan seluruh subbidang ataupun subbagian disederhanakan tanpa terkecuali. Ini untuk RSUD Dr. Haryoto. Kemudian ini kita berlanjut ke penetapan KSOTK OPD. Kita ketahui bersama bahwasannya sebelum PSO, kondisi existing saat ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang maupun PP 18/2016, untuk KSOTK perangkat daerah itu ditetapkan dengan peraturan bupati. Ya. Ini saat ini Lumajang kondisinya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian pasca PSO, untuk produk penetapan KSOTK OPD ada 2.
yakni peraturan Bupati tentang KSOTK UPD. Yang kedua, SK Bupati tentang tentang tugas kelompok subsubstansi dan tugas subkoordinator. Ini jadi nantinya Bapak Ibu setelah pasca rapat ini yang harus dipersiapkan yaitu melakukan penyusunan Perbup tentang KSOTK UPD dan SK Bupati tentang tugas kelompok subsubstansi dan tugas subkoordinator. Nah, ini secara hierarki ya, dari kementerian, baik Kementerian PAN dan Kementerian Dalam Negeri dan Provinsi. Formatnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi arahannya ini memang secara tertulis masih belum ada. Namun untuk di level Kementerian Dalam Negeri existing saat ini sudah ada Permendagri 13 2021 tentang KSOTK UPD atau mohon maaf KSOTK Kemendagri pasca PSO. Kenapa kok ada SK Bupati juga? Karena pada Perbup SOTK UPD saat ini kan masih mengakomodir uraian tugas dan fungsi pejabat eselon 4. Nah, sedangkan untuk jabatan struktural eselon 4 ini yang disederhanakan, nantinya tugas dan fungsinya tidak akan tercantum pada KSOTK UPD. Jadi nantinya peraturan Bupati tentang KSOTK UPD ini substansinya berisi susunan KSOTK. Kemudian yang kedua, uraian tugas dan fungsi jabatan struktural. Yang ketiga, pengaturan KJF hasil PSO sebagai subkoordinator. Jadi untuk susunan KSOTK, kalau kita tahu Perbup KSOTK yang ada saat ini, susunan SOTK-nya berurut dari sekretaris dinas sampai dengan level seksi. Kalau di bawah bidang ya, ada seksi, kemudian sampai dengan kelompok jabatan fungsional. Untuk KSOTK ini nanti kita buka bersama-sama ya. Kalau membayangkan mungkin Bapak Ibu sekalian masih bingung gambarannya seperti apa. Tapi secara substansi isinya Perbup KSOTK intinya sama, namun susunan KSOTK-nya itu berbeda dengan KSOTK UPD yang existing saat ini. Nah, sedangkan uraian tugas dan fungsi jabatan struktural yang disederhanakan nantinya tidak perlu dimasukkan lagi di Perbup KSOTK UPD yang baru. Kemudian untuk SK Bupati tentang tugas kelompok substansional, nah ini, jadi substansi pengaturannya, SK Bupati ini berisi tugas kelompok substansi dan tugas subkoordinator. Yang kedua yaitu ketentuan tentang penugasan subkoordinator. Kenapa kok ada istilah substansi atau subkoordinator? Jadi Bapak Ibu, untuk jabatan struktural yang terdampak PSO atau yang disederhanakan, nantinya yang bersangkutan akan diberikan tugas tambahan sebagai subkoordinator. Nah, jadi sebutannya, jabatan struktural yang disederhanakan itu nantinya menjadi jabatan fungsional. Dalam melaksanakan tugas sebagai jabatan fungsional tersebut, yang bersangkutan juga tetap diberikan tugas tambahan untuk melaksanakan tugas dan fungsi manajerial. Nah, tugas dan fungsi manajerial yang ada saat ini. Nah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi manajerial tersebut, jabatan fungsional itu diberikan istilah namanya penugasan sebagai subkoordinator. Dan ini sudah ada amanat ya dari level pusat juga dengan provinsi, bahwasanya ketentuan penugasan ini atau perubahan ini untuk jabatan eselon 4 khususnya yang terdampak penyederhanaan birokrasi menjadi jabatan fungsional itu nantinya menjadi subkoordinator. Sedangkan untuk eselon 3 itu menjadi koordinator istilahnya. Namun karena di Kabupaten Lumajang khususnya yang terdampak seluruhnya adalah eselon 4, sehingga eselon 4 itu nantinya menjadi subkoordinator.
ditugaskan menjadi subkoordinator. Yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya jabatan koordinator atau subkoordinator ini bersifat sementara, Bapak Ibu. Ini hanya informasi ya, karena kami sendiri menerima arahan dari pusat dan provinsi juga seperti itu. Jadi fungsi penugasan sebagai koordinator, subkoordinator ini tidak selamanya, bersifat sementara. Kalau ditanya tidak selamanya, berarti sampai kapan? Nah, itu juga kami tidak bisa menjawab. Karena pembahasan untuk mekanisme sistem kerja ini masih dalam proses. Sehingga untuk penugasan-penugasan ini merupakan arahan-arahan yang harus segera kita tindak lanjuti dari pusat maupun dari provinsi, karena mengingat tahapan PB sebagaimana telah diamanatkan terakhir itu diagendakan per akhir Desember 2021. Sehingga mau tidak mau seluruh daerah se-Indonesia harus segera menindaklanjuti. Jadi kita saat ini posisinya menuntaskan tahapan PSO, di mana tahapan PSO itu sendiri finalnya adalah penetapan Perkada KSOTK. Oleh karenanya di sini kita semua diharapkan bisa bersama-sama segera menuntaskan apa yang menjadi kewajiban kita dengan adanya kebijakan penyederhanaan ini, khususnya kaitannya dengan penyederhanaan struktur organisasi. Ini sekilas gambaran bagaimana nanti produk tentang penetapan KSOTK OPD, Bapak Ibu. Jadi kalau sebelumnya hanya satu produk hukum berupa peraturan Bupati tentang KSOTK OPD, selanjutnya akan ada 2 dokumen, yaitu yang pertama peraturan Bupati tentang KSOTK OPD, yang kedua tentang SK Bupati tentang tugas kelompok substansi dan tugas subkoordinator. Ini tugas kelompok substansi merupakan uraian tugas jabatan struktural yang mengalami penyederhanaan menjadi JF. Jadi nantinya tugasnya, misalkan tugasnya pejabat eselon 4 ya, misalkan saya sendiri sebagai Kasubag Kelembagaan, nanti tugas Subag Kelembagaan itu, karena saya disederhanakan, jadi tugas Subag Kelembagaan tidak lagi tercantum di Perput tentang KSOTK Setda. Namun nantinya tugas saya selaku Subag Kelembagaan itu menjadi tugas kelompok substansi kelembagaan dan tercantum di SK Bupati. Jadi semacam memindah tusi yang ada di Perput KSOTK OPD dan menjadi produk lain berupa SK Bupati tentang tugas kelompok substansi. Begitu gambarannya. Ini contoh bagan ya. Jadi kalau sebelum PSO, gambar SOTK yang ada seperti ini Bapak Ibu. Ini contoh kita ambil KSOTK Dindik. Ada jabatan fungsional, kemudian ada subbag, ada 3 subbag di sekretariat. Ini ada bidang, 4 bidang, dan seluruhnya ada 3 seksi pada masing-masing bidang. Kemudian nanti pasca PSO, bagannya akan berubah menjadi seperti ini. Karena Dindik masuk di model 2, di mana model 2 itu di sekretariat hanya ada 1 subbag. Yang awalnya ada 3 subbag, selanjutnya yang bertahan ini yang dipertahankan struktural tetap, kemudian untuk 2 subbag lainnya menjadi kelompok JF. Di sini ada tulisan subkoordinator dan kelompok JF. Begitu juga dengan bagannya seksi-seksi di bawah bidang. Karena Dindik ini model 2 ya. Kalau model 2 di bawah bidang, seksi yang dipertahankan ada 2. Sehingga untuk seksi yang ketiga disederhanakan, maka nanti bagan KSOTK-nya akan berubah seperti ini.
Begitu juga dengan model-model yang lain. Kemudian bagaimana tata cara penyusunan draft Raperbup KSOTK OPD dan draft SK Bupati Pasca PSO? Jadi ini coba kami uraikan bagaimana cara kita untuk menyusun draft Raperbup KSOTK OPD dan draft SK Bupati. Yang pertama, dokumen yang harus kita jadikan sebagai dasar penyusunan yaitu Perbup KSOTK OPD existing atau Perbup KSOTK OPD Bapak Ibu sekalian yang berlaku saat ini dan yang strukturnya telah diusulkan untuk penyederhanaan struktur organisasi. Jadi Bapak Ibu dulu pernah mengajukan usulan PSO yang dikirimkan kepada kami. Jadi Perbup itulah yang digunakan untuk menyusun Raperbup KSOTK Pasca PSO. Oke. Jadi ini yang hal pertama yang harus diperhatikan. Kita harus mendasari dokumen Perbup KSOTK OPD kita existing. Kemudian yang kedua, perhatikan unit kerja yang diusulkan untuk disederhanakan khawatir keliru nih Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu harus benar-benar jeli mana saja unit kerja yang diusulkan dan disederhanakan kata masing-masing OPD. Selanjutnya kita melakukan penyusunan draft Raperbup KSOTK OPD dan yang kedua draft draft SK Bupati tentang tugas kelompok subsubstansi dan tugas subkoordinator. Kaitannya dengan penyusunan draft Raperbup ini, Bapak Ibu, telah kami sediakan link, jadi kami sediakan template untuk Bapak Ibu yang bisa dijadikan contoh dalam penyusunan Raperbup KSOTK dan contoh untuk penyusunan SK Bupatinya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengunduh pada link yang ada di sini. Di sini kita sediakan untuk masing-masing model. Untuk draft Raperbup KSOTK, kami sediakan contoh atau template-nya per model. Jadi sekaligus nampak bagannya per model seperti apa, itu ada di template yang kami sediakan di link. Kemudian untuk draft SK Bupati juga template-nya tersedia di link ini. Nanti Bapak Ibu bisa coba mengunduhnya di sana ya. Yang pertama untuk draft Raperbup KSOTK OPD, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama, maaf Bapak Ibu, mungkin ada yang belum di-mute ya, suaranya jadi gabung. Halo? Halo? Mas Admin? Oke, Bapak Ibu kami lanjutkan. Jadi untuk draft Raperbup KSOTK OPD, hal-hal yang benar-benar harus diperhatikan. Yang pertama alasan pertimbangan. Ini jadi izin kami buka ya contoh draft Raperbup KSOTK. Jadi ini contoh template yang kami sediakan, Bapak Ibu.
bahwasanya template ini merupakan arahan ya, atau kita mendapatkan contoh dan rekomendasi juga dari teman-teman Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur, di mana contoh ini atau template ini juga telah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi formatnya hampir sama dengan Perbup KSOTK yang ada saat ini, di mana untuk konsideran atau menimbang ini sudah kita sesuaikan. Nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan atau melakukan cross check dan mengisi tentang nomenklatur OPD-nya di konsideran. Ya. Kita kembali ke slide. Nah, yang harus diperhatikan yang pertama yaitu alasan pertimbangan. Tadi Bapak Ibu sudah melihat draft Perbup SOTK-nya, alasan pertimbangan sudah kami sesuaikan dengan kondisi atau alasan yang mendasari kenapa KSOTK itu harus dirubah. Nah, kemudian yang kedua tentang ketentuan umum. Di ketentuan umum ini nanti Bapak Ibu akan melihat ini dimenetapkan ya, nanti di kolom yang kami beri tanda titik-titik, silahkan Bapak Ibu isi sendiri, disesuaikan dengan OPD masing-masing. Nah, kemudian untuk ketentuan umum juga silahkan disesuaikan oleh masing-masing Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini kita berikan dinas, garing badan atau apa, kalau memang jenengan adalah dinas, berarti badannya jenengan hapus, dan nomenklatur dinasnya silahkan jenengan tuliskan di sini. Kemudian untuk font-nya ya, jangan lupa disesuaikan dengan font yang sudah ada di teks atau ada di Word, yaitu pakai Bookman Old Style, ukurannya 12. Ini kepala dinas, ketentuan umum dan lain-lain ini dengan cek sekretariat, dinas apa, nomenklatur subbabnya apa, yang dipertahankan, kemudian yang disederhanakan berarti tidak usah jangan masukkan di sini. Ini bidangnya yang dipertahankan saat ini apa, bidang apa saja itu dimasukkan di ketentuan umum, kemudian berikut dengan seksi-seksinya. Jadi nomenklatur bidang dan seksi serta subbagian yang dimasukkan di ketentuan umum ini adalah nomenklatur subbag bidang atau seksi yang dipertahankan saja. Untuk yang disederhanakan tidak perlu dimasukkan lagi. Ini hanya kita beri ruang banyak, nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan ya. Kalau bidang saya rasa seluruhnya dipertahankan. Mungkin khusus DPMPTSP nanti ada ketentuan lain-lain ya pada akhir rapat. Kemudian kita kembali lagi, yang harus diperhatikan yaitu nomenklatur perangkat daerah sampai dengan unit kerja, tadi sudah ya, kami ulas. Kemudian yang keempat, susunan perangkat daerah. Untuk susunan perangkat daerah, di pasal 3 ini sudah kami buat seragam. Untuk susunan perangkat daerah, ini arahan dan amanat dari provinsi maupun dari kementerian. Untuk susunan perangkat daerah, seperti ini. Ini contoh untuk model 1 nih Bapak Ibu yang kami bahas. Jadi susunan organisasi, dinas atau badan terdiri atas, yang pertama sekretariat, karena model 1 subbagian di sekretariat ada 3 yang dipertahankan, jadi seluruhnya ada 3. Kemudian untuk bidang, pada model 1 itu seksi yang dipertahankan pada bidang ada 2. Sehingga untuk seksi yang 3, yang terdampak PSO dan disederhanakan menjadi jabatan fungsional, itu namanya berganti menjadi kelompok jabatan fungsional. Oke. Begitu juga dengan ini. Bidang yang selanjutnya.
Ini untuk susunan organisasi pada pasal 3. Jadi jabatan fungsional yang saat ini masih ada, jabatan struktural yang saat ini masih ada, yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi, nantinya pada susunan organisasi Pergub KSOTK berubah menjadi kelompok jabatan fungsional. Begitu juga ini Bapak Ibu, untuk ayat 2 sampai dengan ayat 5, silakan jenengan lakukan koreksi. Jadi misalkan pada seksi atau subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B. Nah, ini jangan cek bidangnya jenengan apakah betul ada 4. Kalau ini kan contohnya kita 4. Nah, ini silakan jenengan sesuaikan huruf dan angkanya agar tetap sesuai dengan ayat 1. Kemudian yang harus diperhatikan lagi, yang kelima yaitu uraian tusi unit kerja yang dipertahankan. Untuk uraian tusi unit kerja yang dipertahankan ini tetap digunakan pada draft Pergub KSOTK atau tetap dipertahankan. Jadi misalkan ada kita contohnya Pergub KSOTK. Jadi Bapak Ibu, intinya untuk uraian tusi unit kerja yang dipertahankan ini, jika saat ini ada bidang ya, bidang A, dan saat ini tetap dipertahankan, berarti tusi bidang itu tetap ada di Pergub KSOTK atau tidak dihapus. Namun ada lagi catatan di sini, dalam hal Bapak Ibu itu telah melakukan evaluasi dan perlu dilakukan perubahan pada uraian tugas dan fungsi unit kerja yang dipertahankan itu, kami persilakan untuk melakukan evaluasi atau perubahan sepanjang tidak merubah tugas inti atau tugas utama unit kerja tersebut yang mengakibatkan adanya perubahan nomenklatur unit kerja yang ada. Nah, jadi jika misalkan Bapak Ibu untuk tusi bidang tertentu ya, dirasa di Pergub yang saat ini kurang pas, saya sesuaikan, boleh silahkan disesuaikan. Mumpung ada momentum perubahan Pergub KSOTK OPD. Begitu. Nah, sedangkan untuk uraian tusi unit kerja yang disederhanakan silahkan dihapus dari Pergub KSOTK yang ada saat ini. Kemudian yang keenam yang harus diperhatikan yaitu pengaturan tentang kelompok jabatan fungsional. Nah, kita ke kelompok jabatan fungsional. Oke. Oke, Bapak Ibu semua, mohon izin. Mohon maaf karena ada kendala teknis ya. Jadi kita harus terjeda. Untuk selanjutnya kami lanjutkan hal-hal yang harus diperhatikan yaitu pengaturan KJF poin nomor 6.
untuk pengaturan KJF sebagaimana di bab 5 draft Perbup yang sudah kami siapkan. Ini juga merupakan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bahwasanya untuk KJF kita langsung ke pasal 20 nggih. Nah, pasal 20 ini ayat pertama, ayat 1, kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf B angka 3 dan seterusnya. Ini adalah KJF hasil penyederhanaan struktur organisasi. Nah, jadi KJF pasal 3 ayat sekian sampai dengan angka 3 ini adalah KJF hasil penyederhanaan struktur organisasi. Terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Yang kedua, kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi JPT melalui jabatan administrator masing-masing. Jadi ini tadi yang setelah saya sampaikan bahwasanya jabatan fungsional hasil penyetaraan atau hasil PSO dan PJ itu nantinya akan diberikan tugas tambahan sebagai subkoordinator dan koordinator selaku pelaksana fungsi pelayanan fungsional pada ruang lingkup bidang tugas jabatan pimpinan tingginya dan melalui jabatan administratornya. Jabatan administrator ini selaku atasan langsungnya. JF yang JF hasil pengalian penyederhanaan struktural. Kemudian ayat ketiga, subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat 2, melaksanakan tugas mengordinasikan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan pada kelompok substansi. Nah, jadi subkoordinator ini melaksanakan tugas dari penyusunan perencanaan sampai dengan pelaporan pada kelompok substansi. Inilah yang menjadi kaitannya ya, kenapa nantinya setelah Perbup KSOTK UPD ini muncul SK Bupati tentang kelompok substansi dan tugas jabatan fungsional atau tugas subkoordinator. Tugas JF yang diberikan tugas tambahan sebagai koordinator. Jadi cantolannya di sini Bapak Ibu. Kelompok JF itu nantinya dipimpin oleh subkoordinator. Kemudian subkoordinator itu melaksanakan tugas pada kelompok substansi. Ketentuan mengenai tugas kelompok substansi dan tugas subkoordinator ditetapkan oleh Bupati. Nanti arahnya seperti itu. Coba kita kembali lagi ke slide. Yang ketujuh yaitu hal yang harus diperhatikan tentang pengaturan peralihan. Pengaturan peralihan sama pada pengaturan peralihan di sini ada nomenklatur jabatan yang ada sebelum peraturan bupati diundangkan tidak berubah dan pejabat yang diangkat dalam jabatannya tetap melaksanakan tugas serta fungsinya sampai dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan yang baru hasil pengukuhan dan atau pelantikan pejabat berdasarkan nomenklatur jabatan baru yang tertuang dalam peraturan bupati ini. Oke. Jadi di ketentuan peralihan ini, Bapak Ibu, nomenklatur jabatan yang ada, jadi Bapak Ibu yang ada sebagai pemangku jabatan struktural yang ada saat ini, sebagaimana SOTK yang berlaku, masih tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pengukuhan dan pelantikan pejabat sesuai dengan nomenklatur jabatan baru hasil peraturan bupati ini. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian yang OPD-nya pernah melakukan perubahan KSOTK sudah paham bagaimana mekanisme peralihannya dari Perbup KSOTK yang berlaku, kemudian ada Perbup KSOTK baru tentang KSOTK OPD.
yang membawa dampak kepada perubahan nomenklatur beberapa jabatan struktural. Ini ketentuan peralihannya. Nah, kemudian di ketentuan penutup, peraturan bupati ini mulai dilaksanakan apabila telah dilakukan pengukuhan dan atau pelantikan pejabat dengan nomenklatur jabatan yang baru. Ini jadi peraturan bupati ini meskipun sudah ditetapkan atau diundangkan, tapi masih belum dilaksanakan ketika pejabatnya belum dilantik. Namun peraturan bupati ini mulai dilaksanakan ketika sudah dilakukan pengukuhan dan atau pelantikan pejabat dengan nomenklatur yang baru. Nah, ini juga ketentuan peralihan. Kemudian kita lanjut ke bagan ya. Nah, untuk bagan sama, contohnya seperti yang tadi kami tampilkan di slide PowerPoint. Bagannya seperti ini. Jadi untuk garis dengan kelompok jabatan fungsional, garisnya garis putus-putus. Mungkin Bapak Ibu bertanya nih, kenapa di sini kok muncul nama subkoordinator dan kelompok JF? Padahal subkoordinator ini bukan merupakan jabatan struktural atau juga bukan jabatan yang berlaku selamanya, juga tidak. Ini sifatnya sementara. Nah, ini juga menjadi pertanyaan kami sebenarnya kepada teman-teman baik di provinsi maupun di Kemendagri. Nah, namun penjelasannya atas hal dimaksud bahwasanya di sini agar nampak perbedaannya bahwasanya subkoordinator ini jabatan atau pemberian penunjukan tugas tambahan kepada kelompok jabatan fungsional yang merupakan hasil penyetaraan jabatan. Nah, jadi kalau misalkan di sini ada kelompok JF, ini adalah kelompok JF yang murni, Bapak Ibu. Jadi yang mungkin Bapak Ibu di beberapa OPD-nya ada yang memiliki jabatan fungsional tertentu, yang murni ya, yang asli. Nah, untuk subkoordinator ini untuk menunjukkan kedudukan bahwa di sini ada jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan yang ditugaskan atau ditunjuk sebagai subkoordinator, begitu. Penjelasannya seperti demikian yang kami dapat dari teman-teman di Kementerian Dalam Negeri dan dari provinsi. Baik, kita kembali ke slide. Kemudian untuk draft SK Bupati tentang tugas kelompok subsubstansi dan tugas subkoordinator. Hal yang harus diperhatikan yaitu nomenklatur unit kerja yang disederhanakan nantinya menjadi nomenklatur kelompok subsubstansi. Yang kedua, tugas dan fungsi unit kerja yang disederhanakan dialihkan menjadi tugas fungsi kelompok subsubstansi pada draft SK Bupati. Jadi nantinya Bapak Ibu ketika menuangkan draft SK Bupati ya, uraian tugas jabatan pengawas atau eselon 4 yang terdampak PSO itu silakan dipindah di dokumen draft SK Bupati. Nah, dalam hal memindah ini mungkin Bapak Ibu ada evaluasi, oh ternyata ada tusi yang kurang atau yang perlu dibenahi, silahkan dibenahi. Nah, sepanjang tidak merubah tugas inti dari unit kerja tersebut dan tidak merubah nomenklatur unit kerja. Jadi gambarannya seperti ini, untuk SK Bupati tentang tugas subkoordinator dan subsubstansi. Ini contoh draft subsubstansi. Jadi dari judulnya tugas kelompok subsubstansi dan tugas subkoordinator. Di sini Bapak Ibu untuk konsideran juga sudah kami sesuaikan. Silakan nanti disesuaikan oleh Bapak Ibu sendiri sesuai dengan nomenklatur perangkat daerahnya masing-masing.
Ini memutuskan, menetapkan ini nggih. Jadi coba kita pelajari dari tiap-tiap diktum. Menetapkan keputusan Bupati tentang tugas kelompok subsubstansi dan tugas subkoordinator pada dinas atau badan tertentu. Kemudian menetapkan tugas kelompok subsubstansi sebagai pedoman bagi unit kerja pada dinas atau badan untuk diktum kedua untuk menjalankan tugas kelompok subsubstansi. Jadi yang ditetapkan pertama adalah tugas kelompok subsubstansi. Nah, diktum kedua, untuk menjalankan tugas kelompok subsubstansi, sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 tadi, ditunjuklah subkoordinator. Kemudian yang ketiga, subkoordinator pada dinas tertentu, sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, dilakukan oleh kelompok jabatan fungsional dalam rangka memberikan pelayanan teknis fungsional. Ya, sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Bapak Ibu, yang perlu diketahui bahwasannya di sini sengaja memang kami berikan warna merah. Jadi ini jangan dirubah dulu, nggih. Karena ini di teman-teman kami di provinsi juga masih ada kemungkinan berubah. Nah, jadi sementara kami tandai warna merah agar nantinya mudah apabila sewaktu-waktu ada perubahan. Kemudian yang keempat, diktum keempat ini tugas kelompok subsubstansi, sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1. Kemudian tugas subkoordinator, sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga. Dan ketentuan penugasan subkoordinator tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini. Jadi kalau kita lihat di lampiran SK Bupati ini akan ada tiga substansi pengaturan ya. Yang pertama tentang tugas kelompok subsubstansi, yang kedua tentang tugas subkoordinator, dan selanjutnya tentang ketentuan penugasan subkoordinator. Itu yang akan diatur yang akan ditetapkan di SK Bupati ini. Kemudian diktum kelima, jabatan fungsional yang menjadi subkoordinator merupakan jabatan fungsional dari hasil penyetaraan jabatan administrasi. Kemudian yang keenam, subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga diangkat dari jabatan fungsional ahli muda. Dalam keadaan tertentu, subkoordinator dapat merangkap tugas sesuai penugasan. Dan ketujuh, subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan target masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan dokumen penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing. Nah, jadi subkoordinator ini dalam melaksanakan tugasnya juga harus tetap memiliki target ya, dengan indikator kinerjanya yang sesuai dengan unit kerja masing-masing. Nah, jadi intinya harus tetap selaras. Nah, indikator kinerja yang mereka tetapkan dan yang harus mereka capai harus selaras dengan target yang sudah ditetapkan pada masing-masing unit kerja. Kemudian ke-8, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Nah, ini kita lanjut ke lampiran. Bab pertama, tugas kelompok subsubstansi. Nah, di sini A nama OPD-nya, kemudian yang di sini sekretariat mengkoordinasikan kelompok subsubstansi yang terdiri atas kelompok subsubstansi titik-titik. Nah, titik-titik ini Bapak Ibu silakan diisi dengan nomenklatur unit kerja subbagian yang disederhanakan. Jadi subbagian pada sekretariatnya jenengan, subbagian mana atau subbagian apa yang disederhanakan itu nomenklaturnya jenengan cantumkan di sini. Kemudian uraian tugasnya apa saja itu dicantumkan di sini. Nah, begitu juga seterusnya. Sama halnya dengan seksi. Nah, ini dua bidang ya. Bidang mengkoordinasikan kelompok subsubstansi yang terdiri atas
ini kelompok substansi, berarti di sini nomenklatur seksi yang terdampak atau yang disederhanakan. Nah, dengan cantumkan di sini. Kemudian uraian tugasnya dari draft Pergub SOTK yang ada saat ini, silakan jenengan pindah ke SK Bupati ini, ke draft SK. Kalau mau melakukan perubahan, ada yang direvisi, silahkan, kami persilahkan. Mumpung momentumnya melakukan perubahan. Nah, tapi tidak boleh merubah substansi atau tugas inti dari nomenklatur unit kerja ini. Nah, jadi tugas intinya unit kerja itu apa? Harus tetap nampak di RUSI. Begitu juga seterusnya ya. Jadi jumlah bidang dan jumlah kelompok substansi silakan disesuaikan oleh masing-masing OPD, berapa unit kerja yang disederhanakan, itu yang nanti tusinya akan dicantumkan di SK Bupati. Kemudian lanjut di bab 2, lampiran bab 2, tentang tugas subkoordinator pada dinas atau badan. Nah, jadi ini pun pengaturannya sudah diamanatkan dari pusat. Jadi kita tinggal melaksanakan bahwa pengaturan subkoordinator itu tugasnya sebagaimana Romawi 1, 2, dan 3. Subkoordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi. Nah, jangka waktu penugasan sebagai subkoordinator ditetapkan sesuai kebutuhan organisasi. Kemudian yang ketiga, penugasan subkoordinator ditetapkan oleh kepala dinas melalui surat perintah tugas. Jadi untuk penugasan subkoordinator, untuk melaksanakan tugas kelompok substansi tertentu itu ditetapkan melalui surat perintah tugas. Nah, ini contoh format surat perintah tugas subkoordinator jabatan fungsional. Nah, jadi ini contoh surat perintah tugasnya. Misalkan atas nama saya Vidya, gitu. Ini kemudian jabatan saya, jabatan fungsional saya apa? Kemudian diberikan tugas tambahan sebagai subkoordinator substansi, karena saya saat ini kebetulan sebagai pemangku kepala subbagian kelembagaan, yang mana kasbag kelembagaan itu nantinya disederhanakan, maka di sini diberikan tugas tambahan sebagai subkoordinator substansi kelembagaan. Itu bunyinya. Terhitung mulai tanggal berapa. Dan yang kedua, kepada yang bersangkutan diberikan tambahan angka kredit sebesar 25%, setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit. Untuk pengaturan nomor 2, ini memang sudah diatur di Permenpan 17/2021. Nah, jika tidak saya, mungkin teman-teman kepegawaian yang lebih paham ini, karena jadi diberikan penambahan. Jadi ketika jabatan struktural itu dialihkan menjadi jabatan fungsional, yang bersangkutan semacam diberi reward, angka kreditnya DKI tambahan dhisik 25%. Tapi ini tidak berlaku setiap tahun, informasinya begitu. Tapi secara implementasinya nanti kita menyesuaikan arahan dari atau ketentuan dari pusat. Ini contoh SPT-nya. Kemudian yang bab ketiga, ini tentang ketentuan penugasan subkoordinator. Ini sudah. Jadi untuk SK Bupati ada 3 bab. Ampun, nggih. Kita kembali ke slide. Jadi demikian tadi tata cara penyusunan draft Prapergub KSOTK OPD dan draft SK Bupati pasca PSO. Ini contoh bagan KSOTK OPD pasca PSO yang coba kami sediakan ya. Ini sama juga
bagannya ini dengan bagan yang ada pada template draft Perbup KSOTK. Jadi untuk model 1 pada sekretariat ada 3 bidang, nanti bagannya seperti ini. Pada masing-masing bidang, model 1 yang bertahan 2 seksi atau subbidang. Bedanya dengan model 2 hanya di subbagian pada sekretariat. Untuk model 3 dan model 4, contohnya seperti ini. Untuk model 3 dan model 4 ini di bawah bidang sudah tidak ada jabatan struktural lagi. Jadi langsung garisnya ke bawah itu subkoordinator dan kelompok jabatan fungsional. Sama dengan model 4. Perbedaannya hanya di subbag pada sekretariat. Kemudian tindak lanjut pasca rapat. Nah, tindak lanjut pasca rapat. Bahwasanya masing-masing OPD, sebagaimana yang terundang pada daring hari ini, hendaknya segera melakukan penyusunan draft atau rancangan atas 2 dokumen dimaksud, baik Perbup tentang SUTK maupun SK Bupati tentang tugas substansi dan tugas subkoordinator. Nah, kemudian yang kedua, hasil penyusunan 2 dokumen dimaksud hendaknya segera dikirimkan kepada kami, baik secara hard copy dan soft copy kepada bagian organisatda, paling lambat tanggal 30 November 2021. Jadi ini ada waktu 11 hari, ya Bapak Ibu, karena kami anggap sudah ada template, saya rasa Bapak Ibu tidak terlalu sulit dalam penyusunannya. Nah, nanti dalam hal ada kebutuhan koordinasi lanjutan, insya Allah pasca rapat ini akan kami buatkan grup tersendiri, grup koordinasi penyusunan Raperkada SOTK dan SK Bupati tentang tugas subkoordinator atau substansi. Nah, hasil penyusunan dokumen ini silakan dikirimkan kepada kami baik hard copy dan soft copy. Yang hard copy dengan disertai pengantar bertanda tangan kepala OPD masing-masing. Untuk soft copy-nya silakan dikirimkan dalam bentuk Microsoft Word dengan format RTF, Bapak Ibu, Ristek format. Nah, kirim ke tautan link yang kami sediakan ini dan silakan dimasukkan pada folder masing-masing OPD yang sudah disediakan. Nah, untuk mempermudah nanti proses di selanjutnya oleh teman-teman bagian hukum, hendaknya dalam sistematika penulisan, font juga diperhatikan, besarnya font diperhatikan, kemudian hindari adanya salah ketik atau singkatan, dan yang utamanya nomenklatur unit kerja ya. Jangan sampai nomenklatur itu pada batang tubuh dengan pada bagan berbeda. Itu yang kadang sering kita temui salahnya. Kemudian ketentuan lain-lain di sini. Nah, yang pertama, bagan model sebagaimana contoh. Nah, bagan model yang tadi sudah kami tampilkan pada slide, ini tidak berlaku bagi inspektorat, karena kita tahu untuk struktur pada inspektorat, untuk level bidang itu ada irban ya. Jadi di bawahnya irban juga tidak ada seksi-seksi. Sehingga untuk inspektorat hanya pada subbagian saja yang disederhanakan, subbagian di sekretariat daerah. Sehingga nanti teman-teman dari inspektorat silakan disesuaikan sendiri. Kemudian yang kedua yaitu Diskominfo. Bagaimana tadi sudah disampaikan, bahwasanya khusus Diskominfo ini meskipun masuk di model 3, tapi ada kekhususan
karena ada dua seksi yang tetap dipertahankan, yakni seksi penyelenggaraan persandian dan seksi statistik sektoral. Ya. Nanti di Perbup, baik batang tubuh maupun bagan, silahkan disesuaikan. Yang kedua, khusus DPM PTSP. Khusus DPM PTSP ini bagaimana diamanatkan dalam Permendagri 25 tahun 2021, bahwasanya struktur DPM PTSP mulai dari level bidang sampai dengan seksi ini menjadi jabatan fungsional, Bapak Ibu. Ini peraturan yang terbaru. Jadi mungkin DPM PTSP lain ya daripada OPD yang lain. Kalau OPD yang lain itu hanya level jabatan pengawas yang disederhanakan, tapi untuk DPM PTSP mulai dari level bidang. Hendaknya untuk menyusun 2 draft Raperbup KSOTK dan draft SK Bupati dengan format usulan PSO awal dan versi Permendagri 25/2021. Nah, untuk format format Raperbup KSOTK yang PSO, silahkan disesuaikan dengan contoh yang kami sediakan di link. Nah, untuk format Raperbup yang versi Permendagri, yang penyederhanaan mulai dari level bidang sampai dengan level seksi, teman-teman di PMPTSP sebelumnya sudah pernah mengirimkan kepada kami. Itu formatnya hampir sama dengan Permendagri 25. Namun hendaknya juga disesuaikan beberapa pengaturannya dengan template yang sudah kami sediakan di link. Begitu, oke, teman-teman di PMPTSP. Nah, yang ketiga, khusus teman-teman bagian pada sekretariat daerah. Nah, nanti yang akan mengakomodir itu kami di bagian organisasi. Nah, khusus bagian-bagian yang lain, silahkan melakukan evaluasi atas uraian tusi dari level bagian sampai dengan subbagian yang tercantum dalam Perbup KSOTK Seda nomor 73 tahun 2020. Oke. Nah, dalam hal hasil evaluasi ini ternyata ada perbaikan, jika ada perbaikan, maka usulan perbaikannya hendaknya segera dikirimkan kepada kami, sama dalam bentuk hard copy dan soft copy. Kalau hard copy disertai dengan pengantar berupa nota dinas, untuk soft copy-nya dalam bentuk Microsoft Word. Ya, dikirimkan juga ke tautan link yang sudah kami sediakan pada folder Seda. Nah, kalaupun hasil evaluasinya dengan nantinya tidak ada perbaikan, sudah clear, nah, hendaknya tetap memberikan konfirmasi atau pemberitahuan kepada kami. Jadi kami bisa biar bisa tahu, oh ternyata bagian ini tidak merubah, tapi tetap ada respon atau jawaban kepada kami. Begitu nggih. Nah, untuk level bagian pada Seda. Mungkin itu saja penyampaian dari kami kaitannya dengan penyusunan Perbup KSOTK OPD dan SK Bupati tentang tugas substansi dan tugas subkoordinator. Nah, jadi untuk nomor HP ya, ini tadi di absensi Bapak Ibu sudah mengisikan nomor HP. Jadi nomor HP nanti izin kami masukkan, ada ya Mas? Nah, izin untuk nomor HP Bapak Ibu sekalian nanti kami masukkan di grup koordinasi tentang penyusunan KSOTK ini. Untuk penyampaian materi ini saya rasa cukup. Mungkin kalau ada teman-teman hal-hal yang ingin didiskusikan, kita masih ada waktu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator atau pembawa acara. Terima kasih kepada Bu Vidya. Selanjutnya mungkin jika ada pertanyaan dipersilahkan kepada teman-teman. Izin Bu Vidya, ini ada satu pertanyaan yang masuk dari Dinas Dalduk, Disdalduk. Untuk OPD yang merger, apakah tetap menyusun draft tersebut gitu? Pertanyaan dari Dalduk, Bu. Terima kasih. Dipersilakan kepada Bu Vidya.
Oke, baik Mas Iril ya. Pertanyaan dari teman-teman Digital Dukcapil. Jadi untuk teman-teman yang mengalami penataan kelembagaan atau penggabungan urusan, ini untuk penyusunan draft Perbup KSOTK-nya menggunakan Perbup KSOTK yang ada saat ini. Jadi teman-teman di Digital BPP kan pada momentum sebelumnya sudah mengajukan PSO. Nah, kita di sini berkewajiban menyusun Perbup KSOTK pasca PSO. Nah, jadi masih dalam rangka menindaklanjuti PSO. Jadi dasarnya menggunakan Perbup KSOTK existing yang ada saat ini. Kemudian kalau kaitannya dengan penggabungan urusan pemerintahan, nah, penggabungan urusan pemerintahan ini akan dilakukan di tahapan selanjutnya. Jadi saat ini kita konteksnya membicarakan atau menindaklanjuti praperkada KSOTK hasil penyetaraan atau hasil penyederhanaan struktur organisasi dulu. Jadi masih dalam konteks khusus Disdaluk KBPP. Jadi belum berbicara penggabungan urusan. Begitu. Oke, terima kasih Bu Vidya atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dan dimengerti oleh teman-teman yang ada di Dinas Dalduk KBPP. Selanjutnya ini ada lagi pertanyaan masuk dari bagian hukum. Yang pertama, petunjuk ini sebaiknya diformalkan dalam dokumen tertulis atau produk hukum sebagai dasar UPD menyusun tindak lanjut. Itu pertanyaan yang kedua. Apakah ini pertanyaan atau masukan? Saya kurang memahami karena untuk yang pertama saya baca tadi tidak ada tanda tanya. Namun untuk yang kedua ini adalah pertanyaan, format perkada dan keputusan kepala daerah dasarnya dari mana? Begitu Bu Vidya. Monggo ditanggapi. Baik. Terima kasih menjawab pertanyaan dan saran ya. Kalau menurut saya ini saran juga pertanyaan dari teman-teman bagian hukum. Petunjuk ini sebaiknya diformalkan dalam dokumen tertulis. Nah, jadi begini, untuk tindak lanjut atas rapat ini nantinya juga akan kita tindak lanjuti dalam bentuk surat tertulis yang ditujukan oleh kepada kepala OPD masing-masing agar tindak lanjut atas hal tersebut bisa mendapatkan perhatian dan dapat segera ditindaklanjuti dengan segera. Nah, biar kita sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, Kabupaten Lumajang tidak terlambat dalam hal penetapan perkada tentang PSO, sebagaimana Permenpan 25/2021. Nah, yang kedua, untuk pertanyaannya, format perkada dan kepala daerah dasarnya dari mana? Nah, ini. Jadi untuk teman-teman bagian hukum, saya pikir wajar ini juga hal yang menjadi pertanyaan kita. Selama ini, jadi dari pusat, kementerian maupun di organisasi itu tidak ada misalkan dasar ya, dasar yang secara regulasi formatnya seperti ini, itu tidak ada. Nah, begitupun juga dengan format KSOTK yang ada saat ini, kami juga belum pernah menemukan sebuah produk yang berisi formatnya KSOTK itu seperti ini, tidak. Hanya yang menjadi acuan kami, yang pertama itu Permendagri tentang KSOTK Kemendagri pasca PSO. Nah, dan itu pun juga format itu juga diinformasikan atau diarahkan kepada seluruh daerah dalam penyusunan KSOTK-nya menyamakan dengan format dari Kemendagri. Begitu juga di level provinsi, Mas Sulkan. Kemarin kami juga tanya ke teman-teman provinsi, kami meminta dasarnya itu mana, contoh formatnya seperti apa. Itu yang sampai dengan sekarang tidak pernah kami dapatkan. Sehingga draft yang ada, contoh yang kami sediakan ini, itu sifatnya hasil rekomendasi dari provinsi. Dan provinsi juga hasil rekomendasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Begitu. Jadi format ini pun nantinya masih bisa ada perubahan
karena format ini nantinya juga akan tetap kami konsultasikan ke provinsi, juga kami konsultasikan dengan teman-teman bagian hukum di Kabupaten Lumajang. Nah, jadi tetap prosedurnya tetap melalui konsultasi-konsultasi sebagaimana ketentuan. Nah, jadi masih membuka peluang, masih ada peluang adanya perbaikan. Begitu mungkin yang bisa kami sampaikan atas pertanyaan dari teman-teman bagian hukum. Oke, terima kasih kepada Bu Vidya atas jawabannya dan tanggapannya. Mungkin yang dapat kami tekankan sebagai informasi untuk teman-teman, bahwasanya materi, format atau template yang baru saja dipaparkan itu nanti akan kami share melalui link. Mungkin untuk lebih cepatnya pasca rapat ini kami buatkan grup untuk koordinasi sehingga linknya bisa di-share terlebih dahulu menunggu surat yang sedang diproses. Baik, waktu masih ada untuk diskusi. Jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silakan nih. Oke, dari DPMPTSP, Pak Siswa, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa terdengar nih suara saya nih? Bisa, jelas. Oke, terima kasih. Mbak Vidya, saya mau tanyakan ini kan kita di BMPTSP kan kemarin sudah menyusun draft workbook yang SOTK yang sudah kita sesuaikan dengan Permendagri 25 ya. Dan khusus untuk BMPTSP yang kemarin sudah, kalau nggak salah, sudah dikirimkan juga. Nah, kemarin ini tetap kendala kita itu kemarin terkait masalah penyetaraan jabatan sama penamaan. Ini sampai sekarang kita belum nemu nih untuk penamaannya. Jadi kemarin itu kami dengan BKD ya, dengan teman-teman BKD itu akhirnya mencari nama yang sekiranya itu mepet-mepet, walaupun sebenarnya nggak gaduh. Sebenarnya ya nggak cocok gitu loh. Nanti dalam implementasinya dalam SOTK-nya nanti bagaimana Mbak Widya? Apakah otomatis kan nanti di jabatan fungsional itu kan harus ada syarat-syarat tertentu ya untuk menduduki SDM-nya, harus punya syarat paling tidak pendidikan, kemudian pelatihan dan sebagainya. Sedangkan kita penamaannya aja belum fix, belum ada dari pusat terkait penamaan yang di kami di BMPTSP itu. Mohon petunjuknya Mbak Vidya. Terima kasih. Oke, Bu Vidya bisa langsung ditanggapi. Oke, baik Mas Siswo ya dari DPMPTSP kaitannya dengan adanya Permendagri 25 2021 kan kemarin diamanatkan untuk segera menyesuaikan bahwa strukturnya dari level kepala dinas, sekretaris, kemudian hanya tersisa satu subbag ya yang disederhanakan. Kemudian untuk subbag lainnya, kemudian bidang dan seksi-seksi difungsionalkan. Nah, jadi untuk KSOTK, mahasiswa, untuk KSOTK ini tidak berbunyi nomenklatur jabatan fungsionalnya. Ya, jadi untuk Perbup KSOTK hanya berbunyi nomenklatur jabatan struktural yang dipertahankan. Kemudian untuk SK Bupatinya, SK Bupati tentang tugas substansi dan tugas subkoordinator itu
nama subsubstansi itu mengambil dari nomenklatur unit kerja yang disederhanakan. Misalkan untuk yang bidang ya, Permendagri 25. Nah, Permendagri 25, kalau untuk DPMP-TSP, ini karena dari level eselon 3 dan eselon 4, nah eselon 3 ini nanti sebagai koordinator. Koordinator ini melaksanakan tugas substansi. Untuk seksi itu nanti menjadi subkoordinator, melaksanakan tugas subsubstansi. Jadi arahnya begitu. Untuk nomenklatur JF yang menjadi pengalihan itu apa? Itu tidak tercantum di Perpub KSOTK maupun draft SK Bupati. Nah, mungkin mahasiswa sendiri ketika menyampaikan kebingungan atau belum menemukan JF yang mungkin sama dengan tusi pada DPMP-TSP, itu juga yang dialami oleh hampir seluruh pemerintah daerah atau unit kerja yang lain. Namun arahan-arahan yang disampaikan oleh pemerintah pusat maupun baik melalui Zoom meeting ya, baik Kemendagri maupun Kemenpan, dalam pengusulan penyetaraan jabatan itu hendaknya tetap mengisi atau mencantumkan jabatan fungsional yang menjadi pengalihan atas jabatan struktural. Nanti kewenangan untuk memverifikasi atau tidak, maksudnya ACC yes or no, itu dari teman-teman Kementerian Dalam Negeri dan Kemenpan. Nah, kita hanya bertugas untuk mengusulkan saja. Diarahkan agar tidak mengosongi. Nah, kosong, nantinya dia kosong menjadi JF apa, begitu ketika disederhanakan atau ketika disetarakan menjadi jabatan. Baiknya diisi dulu, nanti kewenangan untuk memverifikasi yes or no-nya dari teman-teman di pusat. Dan mungkin kalau informasi ya Mas, ini karena informasi via materi-materi pemateri yang ada itu mungkin mereka yang bisa menyarankan harusnya JI itu mereka bisa atau memberikan kewenangan itu. Yang penting daerah mengusulkan dulu mana yang mungkin dianggap sebagian besar tugas fungsinya itu juga dilaksanakan oleh jabatan struktural saat ini. Misalkan kita kan bingung ya, ada subbab, misalkan nih, subbab perencanaan dan keuangan, gabung dari siji. Kan dua-duanya ada ya, JF yang terkait dengan perencanaan ataupun dengan keuangan. Nah, itu silakan teman-teman memilih mana yang kapasitasnya atau bebannya paling besar dilaksanakan. Apakah lebih ke perencanaannya, berarti lebih ke perencanaan, JF yang berkaitan dengan perencanaan. Begitu. Kalau dengan jadi kesimpulannya untuk Perbup KSOTK ini dan SK Bupati tidak mencantumkan nomenklatur jabatan fungsionalnya ya Mas. Jadi hanya mencantumkan unit kerja yang ada saat ini. Itu menjadi nama kelompok substansi atau kelompok substansi. Lebih lanjut mungkin mahasiswa dari DPMP-TSP untuk koordinasi lanjutan bisa ke kami di bagian organisasi, karena khusus teman-teman DPMP-TSP ini perlakuannya sampai mulai dari bidang sampai dengan seksi yang disederhanakan. Begitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Vidya. Semoga yang disampaikan dapat dipahami oleh teman-teman DPMP-TSP. Selanjutnya, jika mumpung masih ada waktu, jika masih ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, dari BPRD, dipersilahkan. Terima kasih. Sedikit yang menyinggung yang bertanya. Benar ya suara saya ya? Kurang jelas, Pak. Jelas. Ya, sudah. Sedikit yang disampaikan oleh Mbak Vidya tadi terkait dengan keberadaan PT itu ada pembatasan tidak? Karena di BPRD ada OPT-nya kan dapat. Tenang.
Kemudian yang kedua yang terkait tadi yang Mohon disampaikan izin, Pak. dia terkait Izin, mohon maaf. nanti yang ada penyederhanaan. Mohon maaf, Pak. Nggak jelas. Bisa diulangi, suaranya kurang jelas. Tes. Iya, siap. Jelas? Jelas. Yang pertama tadi sudah ya, terkait keberadaan UPT ada pembatasan jumlah UPT tidak. Pertama. Kemudian yang Bisa kedua, diulangi pelan-pelan, Pak. Dari yang pertama. Yang pertama, apakah ada pembatasan jumlah UPT? BPRT model 2 di sana ada keterangan. Karena di BPRT ini kan masuk dalam model 2. Nah, existing saat ini BPRT ini ada 4 UPT. Apakah nanti pada pasca PSO masih diperkenankan adanya UPT ini? Kemudian formatnya bagaimana untuk strukturnya yang di dalam UPT ini? Terus yang kedua, mau dijelaskan bedanya subkoordinator dengan substansi. Tadi tanya apakah kami ini salah persepsi atau bagaimana? Bisa dipahami? Bisa dengan Bapak? Oke, terima kasih. Oke, sama terima kasih. Ya, Bu Vidya bisa langsung, Bu. Oke. Baik, Pak Agung, mohon izin pertanyaannya ada 2 ya dari BPRD. Yang pertama kaitannya dengan BPRD yang masuk di model 2. Apakah ada pembatasan jumlah OPD? Saya juga sebenarnya belum memahami betul maksud dari pertanyaan ini bagaimana. Jadi dari penyampaiannya BPRD bahwasanya BPRD itu ada 4 UPT dan BPRD masuk di model 2. Nah, apakah ada pembatasan? Jadi yang pertama ingin saya klarifikasi bahwasanya sampai dengan saat ini rekam data kami di bagian organisasi BPRD belum memiliki UPT struktural. Jadi Pak Agung dan mungkin Bapak di BPRD bahwa adanya UPT pada dinas atau badan itu dibuktikan dengan adanya Perbub KSOTK tentang UPT tersebut. Nah, di BPRD sampai dengan saat ini tidak ada UPT yang dibentuk sama sekali. Jadi mungkin saya ingin mengklarifikasi bahwasanya sampai dengan saat ini secara regulasi tidak ada Perbub tentang UPT pada BPRD. Nah, dan ini clear ya. Saya khawatir teman-teman di BPRD menganggap yang selama ini itu berjalan itu sebagai UPT. Nah, jadi kadang ada yang dulunya itu punya UPT, kemudian dengan adanya PP 18/2016, kemudian UPT itu dihapuskan. Putus-putus, Ibu. Dan putus-putus ya, Pak? Mungkin dari jaringan, nggih. Jadi pada intinya untuk BPRD, halo, terdengar Pak? Putus-putus suaranya, Ibu. Ini jelas. Di sini. Mohon maaf Pak, mungkin jaringan di BPRD yang kurang ini mungkin apa? Karena kebetulan teman kami yang di sini mendengarnya jelas. Oke. Halo, apakah sudah jelas? Halo? Jika sudah jelas, mohon izin kami sampaikan. Halo, Pak Agung. Halo. Halo. Ya. Sekarang jelas. Ya. Oke. Untuk UPT, jadi untuk UPT pada BPRD, kami izin mengklarifikasi bahwasanya sampai dengan saat ini tidak ada Perbub
tentang pembentukan UPT pada BPRD. Sehingga secara struktural pun di catatan inventarisir kelembagaan di kami, BPRD tidak memiliki UPT. Nah, dan kemudian yang kedua, misalkan ada UPT pun, apakah berpengaruh ke PSO? Tidak. Jadi berapapun UPT yang dimiliki oleh OPD tersebut, modelnya tetap ditentukan berdasarkan urusan pemerintahan yang dilaksanakan. Nah, untuk BPRD kebetulan melaksanakan urusan pemerintahan, bukan urusan pemerintahan ya, tapi unsur penunjang keuangan, sehingga masuk di model 2. Nah, untuk model 2 nantinya struktur BPRD juga seperti ini. Ini mungkin yang perlu Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan ya, ketika misalkan saat ini BPRD kebetulan berapa bidang ya Pak Agung? Halo? 4 nggih. Oh nggih. Nah, ketika 4 bidang berarti nanti strukturnya akan menjadi seperti ini, Bu. Pak. Nah, untuk model 2 strukturnya untuk bidang seluruhnya tetap dipertahankan, kemudian seksi-seksinya tetap dipertahankan. Kan sebelumnya dari BPRD juga pernah mengusulkan PSO kepada kami. Jadi nanti ketika menyusun draft Perbup KSOTK pasca PSO itu tetap mendasari usulan PSO yang sebelumnya jenengan kirimkan. Jadi misalkan sebelumnya jenengan mengirimkan unit kerja atau seksi yang disederhanakan itu seksi yang nomor 3. Berarti nanti seksi nomor 3 itu akan hilang di struktur ini. Begitu juga dengan misalkan bidang kedua. Bidang kedua ini seksi yang jenengan usulkan disederhanakan adalah seksi yang pertama. Nah, sehingga nanti seksi yang pertama ini menjadi JF, seksi kedua dan ketiga akan naik menjadi seksi yang dipertahankan. Begitu Pak, Bu. Jadi untuk model PSO ini tidak dipengaruhi oleh berapa banyak UPT yang dimiliki. Tuh. Jelas nggih untuk yang pertama, Pak Agung mungkin ada tanggapan? Oke. Jadi untuk pertanyaan 2, beda subordinator dan substansi. Ya. Jadi Bapak Ibu, untuk subkoordinator itu merupakan istilah yang diberikan kepada jabatan fungsional yang menjadi pengalihan jabatan struktural. Jadi misalkan begini, untuk penyederhanaan struktur organisasi, eselon 4 yang terdampak, misalkan ini ya, saya ambil contoh salah satu seksi atau subbidang terdampak PSO menjadi disederhanakan. Nah, kemudian untuk tugas dan fungsi seksi atau subbidang ini tidak hilang, meskipun tidak tercantum di Perbup SOTK, tapi tugas fungsinya tidak hilang. Dia menjadi tugas fungsi kelompok substansi yang tertuang di SK Bupati. Nah, tugas dan fungsi substansi ini nantinya dilaksanakan oleh subkoordinator. Siapa subkoordinator itu? Subkoordinator itu ditunjuk dari pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan. Begitu, Pak. Jadi subkoordinator itu adalah orangnya. Kalau substansi adalah uraian tugasnya. Nah, jadi yang dulunya itu uraian tugasnya jabatan pengawas atau uraian tugas seksi atau subbidang, ketika seksi atau subbidang itu disederhanakan, tugas itu menjadi tugas kelompok substansi yang tertuang di SK Bupati. Nah, tugas substansi itu siapa yang melaksanakan? Ya, jabatan fungsional yang disederhanakan tadi itu. Nah, jadi pekerjaannya masih ada, dan yang melaksanakan atau yang bertanggung jawab atas pekerjaan itu masih ada. Hanya saja kan menjadi GF ya, misalkan GF analis kebijakan, namun dia tetap ditunjuk sebagai subkoordinator yang bertanggung jawab melaksanakan tugas manajerial pada kelompok substansi tertentu. Begitu. Oke.
Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Agung dan Bu Susi. Selanjutnya kepada teman-teman, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Nggih. Tanya lagi, monggo dari teman-teman BPRD, dipersilakan. Tapi dia saya tanya, kebetulan saya perhatikan saya tanya SOTK ini sebagaimana BPRD model 2 itu memang saya menyadari Mbak Vidya bahwa selama ini kaitannya UPT dengan keputusan batu sudah ada, secara struktural tidak ada. Tapi kita menggunakan koordinator wilayah kerja, koordinator pemungut wilayah kerja. Nah, ketika SOTK ini setelah PSO, kita lihat di jabatan fungsional itu ada mohon maaf Ibu, mohon maaf suaranya tidak jelas Ibu, bisa diulangi? Yang saya tanyakan jabatan fungsional di bawah garis kepala BPRD dengan yang jabatan fungsional atau jabatan koordinator ya, itu di bawah bidang, apa bedanya itu? Apa bedanya antara jabatan fungsional yang langsung di bawah kepala badan, yang satunya jabatan fungsional atau subkoordinator di bawah kepala bidang? Itu yang saya pertanyakan. Yang kedua berkaitan dengan UPT. Kalau UPT ini memang diperkenakan dalam SOTK yang baru ini, saya mohon apakah UPT ini merupakan jabatan fungsional atau sekedar sama dengan fungsi koordinator, itu aja. Yang di level 2 itu coba dilihat itu, model 2 itu UPT itu langsung di bawah kepala badan, itu merupakan jabatan fungsional atau jabatan koordinator atau UPT unit pelaksana teknik tersendiri dalam hal ini. Ini yang saya tanyakan. Ya, terima kasih itu Mbak Vidya. Bu Susi, mohon izin Mas Cyril izin menjawab. Jadi yang pertama perbedaan antara jabatan fungsional yang kedudukannya berada langsung di bawah kepala dengan jabatan fungsional yang ada di bawah bidang, ya Bu. Jadi untuk jabatan fungsional yang berada di bawahnya kepala, kalau kita tahu bahwasanya yang ada saat ini kan kita terkadang di beberapa UPD ada yang memiliki jabatan fungsional murni, Bu Susi. Maksudnya murni itu berarti yang pertama dari pengangkatan CPNS beliau sudah berstatus sebagai jabatan fungsional, atau yang kedua beliau menjadi jabatan fungsional atas hasil impasing. Nah itu merupakan kelompok JF murni yang kami maksud di sini, itu yang kedudukannya berada di bawah kepala dinas secara langsung, karena beliau juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas lintas fungsi di seluruh bidang. Nah, kalau JF yang ada di bawah bidang ini merupakan jabatan fungsional hasil penyederhanaan birokrasi. Jadi berbeda, Bu, karena jabatan fungsional hasil penyederhanaan birokrasi ini ibaratnya ya kalau narasumber sering menyampaikan itu instan. Jadi jabatan fungsional yang ada di sini itu kan karena adanya kebijakan tertentu, kebijakan penyederhanaan birokrasi. Nah, itulah mengapa jabatan fungsional itu posisinya tetap di bawahnya bidang. Nah, dan itu untuk menunjukkan kedudukan yang bersangkutan bahwasanya JF tersebut kedudukannya masih di bawah koordinasinya bidang yang ada saat ini.
karena dia melaksanakan tugas substansi yang ada di ruang lingkup tugas dan fungsinya bidang. Nah, jadi untuk yang kelompok JF yang ada di sini merupakan jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan atau hasilnya penyederhanaan birokrasi. Nah, ini JF-nya instan, berbeda Bu dengan JF yang ada di sini, ini JF murni. Nah, begitu Ibu Susi. Karena nantinya dalam hal perhitungan angka kredit dan lain-lain, itu yang terinformasikan kepada kami, jika kelompok JF murni, angka kreditnya murni, sebagaimana butir-butir kegiatan di Permenpan tentang uraian tugas dan fungsinya mereka. Namun kalau JF yang ini tetap diberikan keistimewaan seperti tadi di surat tugas itu ada penambahan angka kredit sebesar 25%. Nah, ini jadi kalau secara struktur memang dibedakan. Untuk yang di sini itu JF yang hasilnya penyederhanaan birokrasi. Nah, begitu Bu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, untuk UPT. Nah, untuk pembentukan UPT baru, yang pertama izin kami sampaikan bahwasanya untuk pembentukan UPT itu tidak serta-merta ketika mengajukan perubahan KSOTK, kemudian mengusulkan adanya UPT, tidak. Namun ada mekanisme tersendiri yang harus dilalui ketika sebuah perangkat daerah akan mengusulkan berdirinya sebuah UPT, yaitu salah satunya harus melakukan penyusunan kajian akademis, semacam membuat kajian, dan itu yang nantinya harus divalidasi dulu oleh APIP dan nantinya akan diproses lebih lanjut ke gubernur selaku wakil pemerintah pusat ke provinsi, Bu. Baru nanti kalau dari pusat sudah dapat persetujuan, itu baru dapat ditetapkan atau dibentuk di kabupaten atau kota. Nah, dalam hal ini, kalau di Bagan ada gambar UPT, ini berarti UPT yang sudah dibentuk, UPT yang sudah ada, atau yang sudah ada pergub pembentukan UPT-nya. Nah, dan UPT ini sifatnya struktural, bukan fungsional. Jadi UPT ini lembaga tersendiri atau unit kerja dari dinas atau badan. Nah, kemudian untuk pelaksanaan tugas di BPRD saat ini, memang setahu saya, sebagaimana yang tadi disampaikan Ibu Susi, bahwasanya ada pembagian wilayah kerja ya Bu ya. Nah, karena UPT masih belum ada atau saat ini juga tidak terbentuk UPT-nya, jadi untuk BPRD untuk kemudahan teknis pekerjaan di sana membentuk pembagian kelompok kerja dan menunjuk seorang koordinator. Nah, kaitannya dengan ini berarti itu dianggap sebagai salah satu kebijakan di internal DPRD, Ibu. Nah, itu tidak termasuk bagian dari kebijakan kaitannya dengan PSO ini. Jadi dengan adanya pembagian tugas berdasarkan wilayah kerja di internal DPRD yang menunjuk seorang koordinator di dalamnya dalam pelaksanaan tugas, itu menurut kami merupakan kebijakan internal DPRD. Memang tidak ada di aturan, dan itu juga tidak harus tertuang di Pergub KSOTK. Dan pejabat-pejabat itu pun juga sifatnya bukan jabatan struktural atau jabatan khusus, yang atas jabatan tersebut menambahkan mungkin reward atau apa dan lain-lain, itu tidak ada. Jadi menurut kami itu merupakan kebijakan internal di DPRD untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga tidak perlu dicantumkan di Pergub KSOTK. Begitu Ibu Susi. Oke, terima kasih kepada Bu Widya. Untuk itu jawaban untuk teman-teman BPRD. Jika teman-teman masih ingin bertanya, dipersilakan, mengingat waktu masih ada 17 menit lagi.
Jika sampai dengan 10.45 tidak ada yang bertanya, rapat kami akhiri. Ingin menginformasikan untuk link bagi teman-teman yang bertanya, link dari awal nanti kami sampaikan melalui grup dan juga melalui surat tertulis. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu. Rapat kami akhiri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.